Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita akan mengupas tuntas cerita dari film The Tomorrow War tahun 2021. Film ini sedang heboh sekarang dikarenakan cuplikan mantan Presiden SBY selama 2 detik ada di sini. Tidak hanya itu, cerita di film ini memang benar-benar keren. Di film ini akan menceritakan manusia di masa depan diambang kepunahan karena serangan alien. Mereka datang ke masa lalu meminta bantuan semua manusia di bumi ini. Mereka meminta bantuan untuk menyelamatkan bumi dari kepunahan dan memanggil kita di masa kini berperang bersama mereka di masa depan. Gimana, keren kan? Sinopsisnya aja udah mancing buat nonton. Ya udah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan beberapa orang jatuh dari langit. Di situ terlihat dunia yang dalam kondisi diambang kehancuran. Lalu scene berpindah ke 28 tahun sebelumnya, tepatnya di bulan Desember tahun 2022. Diperlihatkan pria yang bernama Dan Forrester. Nah, pria inilah yang tadi di awal film. Di malam ini ia sedang merayakan malam Natal bersama keluarga dan tetangganya. Dia baru saja pulang kerja dan disambut oleh anak perempuan kesayangannya bernama Muri. Dan Forrester memiliki keluarga yang harmonis dan seorang istri yang menyayanginya. Dan adalah seorang mantan tentara yang sudah berhenti dan kini pekerjaannya adalah seorang guru biologi. Tapi hari ini adalah awal sebelum semuanya berubah. Kebetulan malam ini adalah malam final Piala Dunia, di mana diperlihatkan final Brazil melawan salah satu negara, namun tidak ditunjukkan negara apa yang dia lawan ini ya. Jadi ini kayak prediksi nanti di tahun 2022 Brazil masuk final ya. Oke, ditampilkan di situ di menit ke-89 pertandingan sengit terjadi. Brazil mendapatkan momen dan akan melakukan comeback. Namun tiba-tiba secara mengejutkan kilatan cahaya muncul di tengah lapangan dan beberapa orang dengan persenjataan lengkap keluar dari situ. Semua orang berlari ketakutan. Kemudian seorang wanita keluar dan mengatakan bahwa mereka adalah orang dari masa depan dan membutuhkan bantuan semua umat manusia di masa ini. Karena masa depan, tepatnya 30 tahun dari sekarang, bumi diambang kehancuran oleh serangan invasi alien. Mereka di masa depan hampir kalah dan manusia di masa sekarang harus ikut berperan untuk mempertahankan bumi ini dari serangan alien. Wow, sangat mengagetkan sekali ya. Beberapa orang seperti tidak percaya. Jadi kalau menurutku sih, mereka sengaja memilih waktu untuk mengumumkan hal ini ya di saat Piala Dunia berlangsung. Karena seperti kita tahu, hampir semua orang di dunia bakal menonton final Piala Dunia, mulai dari anak-anak, orang tua, dan semua usia. Jadi itu makanya mereka memilih momen seperti ini. Oke, lanjut. Setelah kejadian itu, dunia langsung bersatu untuk membantu masa depan bertempur melawan alien. Seluruh militer yang ada di dunia bekerja sama dan ikut berperang di masa depan. Namun jumlah para militer semakin sedikit karena gugur dalam misi itu. Sehingga mau tidak mau, pemerintah dari seluruh dunia setuju merekrut orang-orang sipil untuk ikut berperang ke masa depan. Orang-orang yang terpilih wajib ikut dan tidak boleh menolak. Ya jelas kontroversi pun timbul di seluruh belahan dunia, apalagi semakin banyaknya korban yang berjatuhan. Bahkan mereka sendiri pun tidak tahu perang itu akan terjadi atau tidak. Namun pemerintah tetap bersikeras melakukannya untuk masa depan dan kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Kekhawatiran mulai terjadi di mana-mana. Dan yang mengajar hari ini di kelasnya pun merasakan hal yang sama. Para murid tidak lagi fokus ke pelajaran, melainkan perang yang ada di masa depan. Saat sedang mengajar, Dan tiba-tiba menerima notifikasi bahwa dirinya direkrut untuk berperang. Mau tidak mau, Dan pun berangkat dan melapor. Di sana dia diperiksa kesehatannya sesuai prosedur sebelum melakukan pelatihan. Lalu terlihat Dan di situ dipasangkan sebuah alat di tangannya, di mana alat itu tidak bisa dilepaskan. Alat itu berfungsi untuk menjadi alat yang membawanya ke masa depan dan juga kembali ke masa sekarang nantinya. Karena dia diketahui adalah mantan prajurit yang pernah bertugas di Irak sebelumnya, maka dia dimasukkan ke kategori level 2, yang artinya dia lebih terlatih dan kemampuan taktisnya lebih baik daripada yang lain. Singkat cerita, dia menemui istrinya dan mengatakan bahwa dirinya direkrut. Istrinya sangat kaget mendengarnya. Dia meminta suaminya untuk menolak atau segera kabur saja. Namun hal itu percuma karena pemerintah pasti akan memberikan sanksi berat bagi yang menolak dan melarikan diri.
Apalagi dengan alat yang ada di tangannya, maka pemerintah akan dengan mudah menemukannya. Kemudian istrinya memaksa dan meminta untuk dia menjumpai ayahnya. Jadi Dan dan ayahnya memiliki hubungan yang tidak baik ya. Bisa dibilang orang itu selek lah selama ini. Namun karena bujukan istrinya, Dan akhirnya pergi menjumpai ayahnya untuk melepaskan alat yang di tangannya. Kemudian ayahnya melihat alat itu dan mengatakan bisa melakukannya. Saat akan melepaskan alat itu, mereka malah berdebat lagi. Asli memang kayak bocil sih orang ini dua. Akhirnya Dan memutuskan membatalkan hal itu dan pergi. Kemudian dia kembali ke rumah dan meyakinkan istri dan anaknya. Dia mengatakan akan tetap pergi berperang. Dia berjanji akan kembali lagi untuk keluarganya. Akhirnya mereka menerima keputusan Dan meskipun sangat berat. Singkat cerita, Dan pun berangkat untuk berlatih dan melakukan persiapan sebelum berangkat perang di masa depan. Orang-orang dipersiapkan dengan persiapan seadanya. Semua terlihat sangat belum siap, bahkan sangat cepat. Bahkan masih ada yang belum tahu mengisi peluru senjatanya sendiri. Di malam harinya mereka mulai beristirahat di barak yang disediakan. Kemudian saat sedang beristirahat, tiba-tiba alarm berbunyi. Alarm itu menandakan bahwa mereka semua harus segera bersiap dan akan berangkat ke masa depan saat itu juga. Mereka semua berbaris dan akan teleportasi ke masa depan sekitar 30 tahun dari sekarang. Target lokasi mendarat mereka adalah pantai Miami. Namun ada yang aneh, saat akan berangkat sepertinya semua terlalu terburu-buru. Lalu terlihat lokasi pendaratan mereka tidak sesuai. Bukannya mendarat di laut, mereka malah mendarat di gedung-gedung tinggi. Anjir, ngeri kali nggak tuh? Beberapa orang tewas di pendaratan itu. Tapi beruntungnya Dan dan beberapa orang lain mendarat di kolam renang. Nah, inilah scene yang di awal kita lihat tadi ya. Kemudian markas komando mereka yang ada di masa ini menghubungi orang yang selamat. Mereka diminta memperkenalkan diri dan menanyakan berapa jumlah yang selamat. Dan yang mendengar hal itu memperkenalkan dirinya dan memberitahukan jumlah mereka yang selamat. Dan akhirnya dipilih untuk melakukan misi penyelamatan yang ada di dekat situ. Mereka harus mencari dan menyelamatkan pasukan yang terkepung dan juga mengambil beberapa sampel yang ada di laboratorium. Namun mereka harus berhati-hati karena banyak sekali landak putih bersiap menyerang. Mereka memberi julukan ke monster alien itu dengan julukan landak putih ya. Jadi mereka harus segera menyelamatkan pasukan yang ada di lab dan sampel sebelum kota itu dimusnahkan beberapa menit lagi. Mereka pun segera mencarinya sesuai koordinat lokasi yang diarahkan markas komando. Mereka membagi dua tim dengan 2 orang berjaga di luar dan sisanya masuk ke dalam. Dan akhirnya menemukan pasukan mereka yang di situ namun sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian mereka diperintahkan mencari sampel di laboratorium di situ. Akhirnya mereka menemukan sampel yang mereka cari. Tapi di sisi luar terlihat landak putih mulai berdatangan ke arah mereka. Dan yang lain mengetahui mereka tidak punya banyak waktu lagi. Mereka segera mengambil sampel itu lalu pergi. Tak berapa lama segerombolan landak putih menemukan mereka dan menyerang. Landak putih itu menyerang dengan sangat lincah. Mereka bisa menembakkan sesuatu seperti cakar tajam dari ekor mereka. Beberapa dari mereka tewas dibunuh landak putih itu. Kemudian Dan tersudutkan oleh seekor landak putih. Dia menggunakan kapak yang ada di situ dan langsung membacoknya. Kemudian temannya datang dan langsung membantu Dan. Di situ dia menjelaskan untuk membunuh landak putih adalah dengan menembak leher atau bagian dadanya. Kemudian mereka langsung pergi dari situ. Mereka berlari dikejar-kejar segerombolan landak putih yang sangat banyak. Markas komando memerintahkan mereka menjauhi tempat itu dan akan mengirimkan pasukan penyelamat. Mereka berlari sambil menembaki landak putih itu. Lalu terlihat pasukan penyelamat sudah datang. Tapi tiba-tiba
Pasukan penyelamat itu langsung diserang landak putih yang lain. Mereka sekarang terkepung oleh banyaknya landak putih di situ. Lalu terlihat pesawat tempur militer datang menjatuhkan bom dan meledakkan tempat itu. Lalu scene berpindah memperlihatkan Dan yang masih selamat. Dan terbangun di base militer yang ada di Republik Dominika. Lalu Dan melihat beberapa temannya selamat, namun banyak juga yang gugur. Tak berapa lama kemudian Dan dipanggil untuk bertemu dengan kolonel mereka. Dan alangkah kagetnya dia saat melihat kolonel yang berbicara dengannya tadi adalah putrinya Murray Forrester yang sudah berumur 30 tahun lebih. Dia di situ speechless saat mengetahui anaknya di masa depan adalah seorang kolonel. Dia sekaligus bangga melihat anaknya. Kemudian dia berterima kasih ke ayahnya ini berhasil membawakan sampel yang tadi. Sampel itulah sekarang menjadi harapan terakhir mereka, di mana mereka akan mencoba menganalisa lagi dari beberapa sampel yang tadi. Mereka berharap bisa menemukan serum yang dapat membunuh para landak putih itu. Sekarang mereka punya misi menangkap betina landak putih yang berada di bawah tanah. Nah, kita sebut betina landak putih yang besar itu adalah Sang Ratu. Mereka berencana menyuntikkan serum yang mereka berhasil temukan nanti kepada Sang Ratu agar populasi para landak putih berhenti. Kemudian mereka berangkat dan terlihat beberapa pasukan mereka sudah menyudutkan Sang Ratu di dalam. Kemudian ukuran Sang Ratu ini lebih besar daripada jantan yang tadi. Murray mendengar timnya kesulitan langsung memutuskan turun ke bawah. Tapi dia melarang ayahnya untuk ikut dan menyuruhnya tetap tinggal di helikopter. Dan tidak tinggal diam saja melihat putrinya berjuang di bawah. Apalagi dia melihat beberapa jantan landak putih mulai berdatangan ke situ. Dia pun masuk ke dalam dan ikut membantu. Mereka berhasil mengurung Sang Ratu dengan susah payah dan banyak korban. Betina itu kemudian langsung dibawa terbang oleh helikopter. Namun para jantan menyadari dan mengejar mereka semua. Helikopter yang membawa Sang Ratu berhasil pergi, namun Dan dan Murray sekarang harus berjuang menyelamatkan diri mereka. Akhirnya mereka berhasil selamat, begitu juga Sang Ratu yang berhasil dibawa pergi. Singkat cerita, mereka berhenti di pantai dan menembakkan flare agar mereka segera dijemput. Sembari menunggu, Murray mengatakan kesal dengan Dan karena tidak menuruti perintah untuk tetap tinggal di helikopter. Namun Dan mengatakan dia tidak bisa berdiam saja. Lalu Murray menceritakan bahwa dia sebenarnya kesal dengan Dan karena ternyata di masa depan Dan meninggalkan ibu dan dirinya. Itu mengagetkan Dan karena hal itu tidak mungkin. Tapi Murray menjelaskan itulah yang sebenarnya terjadi. Ayahnya di masa ini sudah meninggal beberapa waktu lalu karena kecelakaan. Murray sangat terlihat sedih, tapi Dan mengatakan berjanji tidak akan meninggalkan keluarganya termasuk Murray. Singkat cerita, Sang Ratu tadi berhasil ditahan dan dikurung di base laboratorium mereka yang ada di tengah samudra. Saking kuatnya monster ini, dosis yang ditambahkan sangat banyak agar dia bisa tetap tidur. Murray masih berusaha membuat serum pemusnah para alien itu, namun belum juga berhasil. Dan yang melihat putrinya berusaha keras untuk menyelamatkan dunia ingin membantunya. Namun Murray mengatakan tidak perlu, dia yakin bisa melakukannya sendiri. Mendengar hal itu, Dan membiarkan Murray untuk fokus dan melakukan pekerjaannya. Keesokan paginya, Dan kembali menemui putrinya. Dia melihat Murray belum juga tidur demi mencari formula yang benar, tapi dia hampir menyelesaikannya di situ. Murray akhirnya mengatakan kebenaran. Ternyata dia meminta Dan untuk datang ke masa ini dengan tujuan jika dia berhasil menemukan serumnya nanti,
dan menjadi orang yang paling tepat untuk membawa serum itu kembali ke masa lalu, kemudian memproduksi serum itu secara massal dengan tujuan invasi alien saat ini tidak pernah terjadi. Dan setuju, namun dia merasa tidak mungkin meninggalkan putrinya ini mati begitu saja di tempat ini. Tapi Muri mengatakan bahwa untuk masa ini tidak ada lagi harapan, hanya bisa menggagalkannya dari masa lalu dan membuat masa depan yang berbeda tanpa alien. Saat sedang mengobrol, ternyata formula yang dia buat berhasil. Namun terlihat landak putih betina yang di kurungan mulai sadar. Lalu di sisi luar lebih mengerikan lagi, ribuan landak putih berdatangan ke markas mereka. Muri langsung mengambil serum yang tadi, berlari keluar untuk segera ke tempat mesin waktu yang ada di atas. Ribuan landak putih itu berhasil masuk dan menghancurkan markas mereka. Sang ratu lalu dibebaskan oleh pejantan yang lain. Sang ratu dan beberapa landak putih lain langsung mengejar mereka berdua. Mereka sekarang terkepung dan mau tidak mau harus berjuang bersama. Mereka berhasil selamat, namun sialnya Muri terkena tembakan dari landak putih tadi. Dan berusaha membawa Muri, namun tampaknya lukanya cukup parah. Muri kemudian memberikan serum itu ke ayahnya. Dia meminta ayahnya berjanji untuk membawa serum itu kembali ke masa lalu. Lalu terlihat waktu Dan sekarang di masa ini mulai habis, dan tidak berapa lama lagi dia akan kembali ke masa lalu secara otomatis. Tiba-tiba sang betina memanjat kembali dan akan membunuh mereka. Nah, disinilah scene yang paling keren menurutku ya. Di saat yang sama, Dan kembali ke masa lalu. Dan berhasil selamat dan membawa kembali serum itu. Lalu terdengar bahwa sambungan mereka ke masa depan sudah terputus, ya dikarenakan base mereka yang terakhir tadi sudah hancur. Singkat cerita, Dan kembali ke rumahnya. Dia pulang dan langsung memeluk putrinya Muri. Dia sangat tidak ingin kehilangan putrinya ini. Di malam harinya, Dan mulai berpikir mencari tahu di mana awal mula alien itu di bumi ini. Dia mulai menganalisa dan mencari tahu. Dari informasi yang dia dapat di masa depan tadi, pertama kali alien itu ditemukan dari Rusia. Lalu dia mencari informasi lagi. Dia memanggil teman-temannya tadi untuk membantunya mencari tahu keberadaan landak putih pertama kali ada di bumi ini. Dari hasil analisa mereka mengambil kesimpulan bahwa landak putih terkubur lama di bumi ini sejak dulu. Namun kemunculannya ada setelah beberapa tahun es di Rusia mencair. Hal itulah yang membuat mereka keluar dari dalam bumi. Dan langsung cepat menemui pemerintah untuk meminta bantuan. Dia meminta agar pemerintah langsung mencari keberadaan makhluk itu, tepatnya di Rusia. Namun pemerintah tidak percaya begitu saja dan menolak. Kemudian Dan punya ide untuk melakukannya sendiri. Dia kembali menemui ayahnya. Dia meminta bantuan ayahnya untuk membawa mereka secara diam-diam ke Rusia. Nah, ayahnya memang seorang pilot dan bisa menyiapkan pesawat untuk mereka pergi ke sana. Akhirnya Dan berusaha berdamai dengan ayahnya dan meminta ayahnya untuk menolong. Ayahnya pun setuju. Kemudian Dan dan beberapa teman lainnya ikut dalam misi ini. Mereka yakin bisa menghentikan kehancuran umat manusia di masa depan. Singkat cerita, mereka sampai di tempat terdingin yang ada di Rusia. Mereka langsung berkeliling mencari di mana ada anomali temperatur yang aneh. Mereka akhirnya menemukan titik yang kemungkinan pesawat alien itu terkubur di dalam. Mereka langsung meledakkan tempat itu. Dan ternyata prediksi mereka benar. Itu adalah pesawat alien yang mereka cari. Mereka kemudian masuk ke dalam sementara ayahnya dan satu orang lain berjaga di luar. Dan menemukan kokpit pilot pesawat itu tampaknya alien yang berbeda. Lalu mereka yakin alien yang membawa pesawat itu bukanlah menarget bumi.
tapi hanya terjatuh di bumi. Lalu mereka menelusuri lagi. Lalu mereka menemukan kantung-kantung yang berisikan landak putih. Nah, sepertinya landak putih ini merupakan muatan atau kargo dari para alien yang tadi. Mereka ini dibawa untuk berkembang biak atau entah menjadi senjata atau juga dibilang alat pemusnah planet. Lalu mereka tidak membuang-buang waktu dan mencoba langsung mensuntikkan serum yang sudah diproduksi massal ke salah satu kantong di situ. Dan ternyata berhasil. Serum itu langsung membuat landak putih itu hancur seketika. Tapi sialnya landak putih betina atau sang ratu mulai sadar dengan cepat dan langsung mencoba menyuntikkan serum itu. Sialnya dia gagal dan landak putih yang lain pun terbangun. Melihat hal itu dan langsung menghubungi ayahnya yang di luar untuk bersiap karena landak putih akan kabur keluar. Dan benar saja beberapa landak putih keluar dan menyerang. Di dalam, rekan-rekan yang lain berencana meledakkan tempat ini. Mereka berniat menghancurkan seluruh koloni agar tidak menghancurkan planet ini. Dan yang mendengarnya pun harus rela teman-temannya berkorban. Dia disuruh segera berlari keluar mencari sang ratu yang sudah kabur tadi. Dan tak berapa lama kemudian mereka meledakkan pesawat alien itu. Pesawat alien itu dan semua koloni hancur oleh ledakan itu. Dan melihat ayahnya dan temannya yang satu lagi selamat. Kemudian dia dan ayahnya langsung bergegas mencari landak putih betina yang berhasil lolos. Mereka tidak boleh membiarkan sang ratu berhasil selamat. Mereka menemukannya. Nah, ayah Dan sangat pintar. Dia menjebak landak putih betina itu. Mereka langsung menembaki sang ratu secara membabi buta. Karena salju yang lebat ditambah lagi warna monster itu putih, mereka tidak bisa melihat dengan jelas keberadaannya. Dan tiba-tiba dari kabut sang ratu datang menyerang. Dan terkena tembakan dan tersudutkan, tapi ayahnya dengan cepat menolongnya. Dia pun dengan cepat langsung menusukkan serum itu ke tangan sang ratu. Tapi sialnya, sang ratu berhasil memutuskan tangannya sebelum menghancurkan seluruh tubuhnya. Dan sekarang semakin gawat. Dan malah tersudutkan di situ, tapi untungnya mata monster itu sudah buta karena tusukan tadi. Ayahnya yang melihat Dan dalam bahaya langsung memancing monster itu dengan darahnya. Dia berencana berkorban untuk anaknya. Namun Dan menahannya dan dengan cepat menusukkan serum lain ke muncung si kecap ini. Dan mereka pun berhasil. Di akhir film terlihat berita yang mengatakan bahwa pemerintah berhasil menemukan sarang alien itu. Pemerintah telah menghancurkan sarang alien itu. Nah, dasar kan pencitraan memang parah-parah. Padahal udah jelas ya pahlawan sebenarnya bukan mereka, tapi Dan dan teman-teman yang lainnya tadi. Kemudian Dan pulang bersama ayahnya ke rumah. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Seru kan? Asli ini film keren parah sih. Dari awal aja film udah nyuguhkan hal yang menegangkan. Ditambah lagi storynya memang keren. Jadi supaya experience-nya maksimal ya kalian tonton langsung lah film ini nanti ya. Jadi sekian dulu cerita dari The Tomorrow War tahun 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.